Hai teman-teman, yuk ngobrol santai Gak pakai basa-basi soal asuransi. Nah, kali ini kita mau bahas tentang hal yang lagi ramai banget di media. Dan kita yakin banget sih banyak banget orang-orang yang berkecimpung di industri asuransi. Itu banyak yang nge-repost ataupun nge-share bahas tentang soal ini ya. berita ini. Nggak cuma itu juga, banyak masyarakat juga yang juga nge-posting atau kayak bereaksi, beropini terhadap pemberitaan ini. Betul, dan hal ini juga 3 tahun atau beberapa tahun belakangan sempat kita bahas juga di channel kita. Ini benar-benar dan akhirnya terjadi juga apa yang kita khawatirkan ya, Bi ya. Benar. Nah, di mana itu ini masalahnya adalah di BPJS. Ini yang mau kita bahas sedikit ya. Ini nggak lama kok teman-teman. Oke. Nah, jadi sebenarnya kayak kalau misalkan aku udah sempat teman-teman yang udah pernah lihat video aku tentang penjelasan perbedaan BPJS nih. Kalau misalkan udah punya BPJS, apakah masih perlu bahas atau ambil asuransi pribadi? Atau mungkin di video yang satu tentang kelas BPJS. Betul. Nah, di sini aku mau jelasin tentang kita mau diskusi sih sebenarnya, mau ngobrol santai, nggak pakai basa-basi, benar-benar soal si BPJS ini. Betul. Dan asuransi. Nah, kita ini dari kacamata kita berdua yang udah berkecimpung di industri asuransi ya. Buat teman-teman juga tahu sendiri kalau kita berdua udah full time dan full heart jalanin bisnis asuransi. Udah jalan kurang lebih 4 tahun di bisnis ini, dan kita melihat yang namanya industri asuransi makin lama memang seperti ini keadaannya. Beberapa faktor kayak aku juga sempat jelasin di video tentang repricing asuransi. Nah, ini juga berkaitan hal yang pada akhirnya saling berkaitan satu sama lain. Jadi aku mau jelasin tentang asuransi sendiri. Asuransi itu fungsinya tuh kan sebenarnya adalah untuk membayarkan, atau kayak ibaratnya, jadi Arto ceritanya kayak perusahaan. Nah, aku adalah nasabah. Kalau terjadi kenapa-napa sama aku, Arto yang harus tanggung resikonya. Nah, itu adalah fungsi asuransi. Jadi, aku berasuransi ke Arto, artinya aku mengalihkan resiko yang terjadi terhadap aku untuk ditanggung sama Arto. Nah, seperti itu. Nah, kewajibannya adalah aku harus bayar nih si Arto, bayar asuransinya. Nah, kewajiban Arto apa? Arto harus bayarin kalau misalkan terjadi resiko terhadap aku. Nah, itu dulu teman-teman harus paham tentang konsep prinsip dasarnya ya. Iya, prinsip dasarnya asuransi yang seperti konvensional. itu. Nah, ini untuk yang terjadi di BPJS sendiri sebenarnya juga sama. Kita masing-masing peserta itu bayarin iuran BPJS tergantung kelas, ataupun yang ada yang mungkin masyarakat yang butuh bantuan itu dia tidak bayar, gratis. Kita subsidi silang kan. Betul. Udah subsidi silang antar sesama peserta, BPJS pun masih disubsidi sama pemerintah. Nah, kok bisa sih sekarang ada timbul omongan dari Menteri Kesehatan kalau misalkan BPJS itu tidak bisa mencakup semua tindakan, betul. Tidak bisa penyakit, tindakan dan lain sebagainya. Padahal kita tahu dulu yang namanya BPJS itu bagus banget, dan ini memang jadi salah satu kelemahan BPJS dibandingkan dengan asuransi swasta. Kalau asuransi swasta dia punya kontrak yang jelas. Betul. Di saat kita daftar asuransi, kita beli asuransi, keluar polis, di situ ada pasal-pasal dan segala macam, dan itu tidak berubah. Jadi sesuai kontrak polisnya. Kalaupun ada perubahan, nasabah akan diinfokan terlebih dahulu. Dan diminta persetujuan juga bahkan. Contoh kayak yang terjadi sekarang, repricing, kenaikan premi. Nasabah harus bayar persetujuan dulu. Kalau setuju, maka nanti pasal polisnya juga akan berubah, ketentuan polisnya juga akan berubah. Jadi berarti nasabah wajib bayarnya sekarang segini ya, nggak kayak yang kemarin seperti itu. Nah, kelemahan BPJS adalah karena dia tidak ada polis atau kontrak yang bisa kita lihat ya. Benar. Kita tidak tahu apa aja cakupan wilayahnya, apa aja tindakan yang di cover, ketentuannya seperti apa, tindakan-tindakannya kayak gimana, atau alur klaimnya seperti apa, itu tidak pernah tahu kita. Nah, mungkin ada, cuma kita belum pernah ngulik nih.
sampai Nah mungkin buat teman-teman yang tinggal di kayak kita nih, tinggal di kota, tinggal di maksudnya yang informasi itu ada bisa kita akses di mana aja, itu mungkin kita bisa cari tahu. Tapi buat orang-orang yang BPJS ini kan nasional. Betul. Untuk untuk rakyat semuanya secara ideologinya bagus, tapi karena ketentuan ini balik lagi tidak jelas, dan kita pernah sadari juga kayak orang tua kita deh pakai BPJS itu bagus, terus semua di cover, sampai akhirnya di zaman kita sekarang BPJS ternyata banyak mengalami perubahan. Artinya apa? Setiap pemerintahan itu berubah-ubah. Jadi kalau misalkan kayak sekarang nih pemerintahnya ganti, maka kebijakan BPJS-nya juga ganti. Dan gak cuma faktor itu sebenarnya yang membuat BPJS itu jadi ada hal-hal yang kayak dirasa kok kayak gini sih sekarang gitu kan. Pro dan kontranya Pro dan kontranya terjadi seperti ini sekarang. Nah, salah satu faktornya yang sama yang terjadi di industri asuransi, bahkan yang kayak di kita sendiri pun juga ngerasain, yaitu adalah terkait kenaikan biaya asuransi, biaya medis, biaya kesehatan. Kenaikan biaya medis yang mengakibatkan kenaikan premi asuransi jatuhnya, atau nah itu yang terjadi di perusahaan asuransi. Nah di BPJS seperti apa terjadinya? Yaitu tadi dia tidak bisa lagi untuk mencakup semua tindakan atau biaya perawatan di rumah sakit yang harus ditanggung sama si BPJS. Karena kenapa? Ibarat tuh kayak harga pokoknya atau harga dasarnya tuh udah naik. Maksudnya harga pokok, harga dasar tuh seperti apa? Kayak beban klaimnya ya. Iya, nah ini kan beban klaim itu dari harga pokoknya kan. Kayak contoh dokter. Konsultasi ke dokter sekarang udah naik, ibarat kayak udah contoh dulu 75.000 atau mungkin 50.000 gitu untuk dokter umum gitu kan, untuk sekali konsultasi ke dokter umum 50.000. Nah sekarang itu rata-rata udah 200 ribuan, 300 ribuan. Kalau dokter spesialis bisa 700 ribu atau bahkan mungkin 1 juta. Atau kita ngomong yang level bawahnya dulu deh. Itu yang di Jakarta yang kita sering ketemuin ya. Mulai dari jasa dokternya, mulai dari harga obatnya juga naik gitu. Terus juga ditambah lagi teknologi medis kan juga makin lama makin canggih kan. Penemuan-penemuan medis yang membuat kayak perawatan terhadap penyakit A, misalkan dulu untuk tindakan usus buntu harus A, B, C, D gitu kan. Terus biasanya untuk operasi usus buntu itu biasanya cuma 20 juta atau maksimal 30 juta. Tapi untuk sekarang, untuk yang namanya operasi usus buntu, ini di Jakarta ya, yang udah kita berdua pernah alamin klaim nasabah untuk operasi usus buntu, sekarang tuh bahkan bisa sampai 50 juta, bisa sampai 100 juta bahkan. Karena apa? Karena alat-alat medis yang dipakai udah lebih canggih, obat-obatannya buat supaya pemulihannya lebih cepat juga lebih bagus gitu. Nah hal ini yang pada akhirnya membuat beban klaim di sisi perusahaan asuransi naik. Nah nggak cuma di sisi perusahaan asuransi, beban klaim terhadap BPJS pun juga naik karena itu juga terjadi di BPJS gitu. Di semua industri kesehatan. Nah hal ini yang pada akhirnya membuat ya mau nggak mau BPJS nggak bisa lagi menanggung semua penyakit. Kayak ada beberapa penyakit yang kita lihat kemarin di berita. Dan terus bertambah nih kayak ada ketentuan baru lagi, ada ketentuan baru kayak lagi. Misalkan yang paling relate sama kita nih, kayak orang tua muda gitu kan, punya anak masih kecil. Untuk BPJS udah nggak cover lagi kalau misalkan kejang terhadap anak gitu. Kalau kejang demamnya tidak sampai yang benar-benar parah banget. Jadi kalau kejang katanya itu bisa di puskesmas dulu. Nah, jadi belum bisa ditindak di rumah sakit gitu, nggak bisa di ruangan gawat darurat gitu. Nah buat kita sebagai orang tua kalau ngeliat anak kejang itu kan nggak mungkin ya kita diem aja seperti harus itu. Harus bawa ke rumah sakit, takutnya kan kenapa-napa ya. Sampai pada akhirnya Menteri Kesehatan Indonesia menyebutkan untuk warga Indonesia menyarankan mengusulkan untuk menambah asuransi swasta, jadi tidak depends on BPJS aja supaya bisa dapat pelayanan yang lebih baik. Kalau concern dari aku pribadi ya, jadi kayak ya baiknya kalau misalkan teman-teman di sini punya punya uang spare yang bisa disisihkan untuk asuransi, baiknya memang ambil asuransi kesehatan sejak swasta masih sehat, masih belum ada riwayat penyakit. Kalau dari opini saya sendiri sebenarnya teman-teman, kalau misalkan pemerintah sudah berlaku seperti ini, mungkin mulai dari sekarang ada bagusnya itu tuh untuk sadar berasuransi swasta. Karena memang kita jadi was-was juga sebenarnya gitu. Jadi mungkin sudah mulai bisa mengalokasikan dana khusus untuk
berasuransi swasta kesehatan. Jadi mungkin solusinya teman-teman bisa langsung cari agen yang terpercaya atau agen yang dikenal. Harus riset, harus cari tahu. Kayak kita berdua alasan kenapa akhirnya memutuskan untuk berasuransi, pastinya kita cari tahu dulu nih mana perusahaan yang oke. Terus deh kayak gitu di saat kita udah tahu nih compare segala macam perusahaan oke, sampai akhirnya kita memutuskan untuk ambil di asuransi swasta pribadi itu di Allianz. Nah, kita juga akhirnya cari tahu informasi untuk produk ini kita bisa belinya di mana, pastinya lewat agent yang kita percaya. Nah, buat teman-teman di sini yang mungkin juga akhirnya kepikiran apakah memang harus perlu nih asuransi swasta, terus juga tapi bingung gitu mau cari asuransi swasta tuh yang seperti apa. Nah, welcome banget ke kita karena kita bisa bantuin juga ke teman-teman untuk diskusi, untuk open apa aja manfaat dari asuransi swasta itu dan berapa preminya kita bisa hitung bareng juga. Jadi nggak usah sungkan-sungkan teman-teman. Teman-teman bisa komen langsung di bawah atau bisa klik link di bawah atau DM saya Artoviando di Instagram atau DM aku juga di Rani Virginia lewat Instagram. Dan yuk kita ngobrol santai, nggak pakai basa-basi soal asuransi.